teh orang tuanya Rifki. Apa? Rifki di rumah sakit, Pak. Pak, di mana, Pak? Di mana dia sekarang, Pak? Rumah sakit Sahabat Setia. Oke. Baik, Pak. Saya sekarang ya, Pak ya. Anak ini kondisinya baik-baik saja. Tidak ada memar ataupun luka dalam. Hanya sedikit luka di kepalanya. Tapi kondisinya masih belum sadar. Jadi kita tunggu aja dulu ya, Pak. Oke. Makasih, Dok. Saya permisi. Ya. Mama. Sabar ya, Dek ya. Mama. Rifki. Saskia? Saskia? Sayang-sayangnya Mama, kamu nggak apa-apa, nak. Kamu kenapa kabur dari Mbak Ulfa, Rifki? Ya ampun. Ternyata laki-laki ini yang tadi nelfonin aku. Yang udah selamatin Rifki dan bawa ke rumah sakit ini. Pak, saya mau minta maaf sama Bapak. Saya nggak tahu kalau Bapak yang nolongin Rifki. Saya mamanya Rifki, Pak. Nama saya Dira. Terima kasih banyak ya, Pak. Gak apa-apa kok. Mama, Rifki. Jadi, gadis ini memang bukan Saskia. Dia bernama Dira dan mamanya Rifki. Ini dia keponakan saya. Katanya dia kerja di sini. Apa dia sudah datang? Hari ini kenapa banyak banget yang nyari Saskia? Dan fotonya mirip banget sama Dira. Begini Pak, di sini tidak ada karyawan yang bernama Saskia. Dan saya juga tidak mengenal dengan yang keponakan Bapak ini. Tapi yang wajahnya mirip seperti ini, ada kan yang kerja di sini? Siapa namanya? Dan di mana dia tinggal? Begini Pak, mohon maaf ya Pak ya. Kalaupun ada karyawan yang mirip seperti keponakan Bapak, saya tidak bisa memberitahu siapa namanya dan juga alamatnya di mana. Karena kode etik Pak. Oh, kode etik ya? Iya betul. Iya. Saya paham mengenai kode etik itu. Nah, tapi apa kode etik itu bisa dibeli? Berapa harganya? waduh Pak. Bapak ini kan sepertinya orang yang terpelajar ya Pak ya. Iya. Kalau boleh saya tahu ya sejak kapan ya Pak kode etik bisa dibeli Pak ya? Atau jangan-jangan Bapak juga bisa dibeli? Ya sudah, kalau Anda tidak mau membantu, nggak apa-apa. Ya, sekali lagi saya mohon maaf ya Pak ya. Permisi Pak. Sebenarnya ini ada apa sih? Hari ini ada 2 orang yang mencari Saskia. Keperluannya apa? Kenapa Saskia dicari-cari? Apa Saskia itu Dira? Tapi Dira sudah kerja di sini bertahun-tahun dan tidak ada yang mencari dia. Kenapa sekarang banyak yang mencari dia? Dan semua menyebutnya dengan nama Saskia. Kalian dengar baik-baik ya. Nanti malam kalian kembali ke sini. Ambil list alamat karyawan di sini semuanya. Ya? Siap, Bos. Paham ya? Paham, Bos. Ya sudah.
Kania, bagaimana sayang? Apa sekarang udah lebih enakan? Aku bukan Kania. Aku Saskia. Ya nggak apa-apa. Sebentar lagi juga kamu pasti akan ingat kembali nama kamu siapa. Nama kamu Kania, anak kesayangan Papa. Aku bukan Kania. Aku Saskia. Badan aku sakit semua. Tenang. Memang seharusnya kamu banyak istirahat dulu, ya. Karena kamu habis kena kecelakaan, luka bakar yang sangat parah. Sampai-sampai Papa harus suntikan kamu obat tidur dan kasih painkiller supaya kamu bisa tidur. Hah? Istirahat. Aku harus pergi dari sini. Kania. Maaf. Sebaiknya kamu jangan bergerak dulu. Biar saya bantu. Kamu siapa? Bapak tadi siapa? Aku ada di mana? Kania, kamu harus tenang dulu sekarang. Gimana aku bisa tenang? Kamu dan Bapak tadi manggil aku Kania. Aku bukan Kania, aku Saskia. Aku harus ketemu keluarga aku. Mereka pasti panik. Dengarkan saya. Sekarang kamu mau pulang, ya. Lalu apa yang akan terjadi? Kamu seperti ini karena siapa? Jika kamu pulang, kamu akan tahu akibatnya seperti apa, kan? Iya, untuk apa aku pulang ke rumah? Karena yang ingin membunuh aku adalah ibu aku sendiri. Kalau aku pulang dengan keadaan selemah ini, sama aja bunuh diri. Kania atau Saskia, biarkan kami merawat kamu dulu di sini sampai sembuh. Marcel, memang kamu satu-satunya orang yang bisa menenangkan istri kamu. Gimana keadaan Rifki? Rifki belum siuman, tapi kata dokter kalau dia udah siuman, Rifki udah boleh pulang. Syukurlah kalau gitu. Semoga Rifki bisa cepat pulang ke rumah ya. Tapi aku minta maaf ya sama kamu, aku udah nampar kamu 2 kali, aku gak enak banget sama kamu. Udah gak usah dipikirin. Sekarang kamu pikirin aja, fokus sama anak kamu ya. Makasih. Kamu benar-benar bukan Saskia. Bukan, aku bukan Saskia. Nama aku Dira, nama panjang aku Andira. Tapi kamu mirip banget sama Saskia, 100% sama. Cuma bedanya kalau Saskia rambutnya pendek, sedangkan kamu rambutnya panjang. Makanya aku yakin banget kalau kamu tuh Saskia. Kalau aku Saskia, pasti aku udah kenal sama kamu. Ini buktinya kita gak kenal. Kalau boleh aku tahu, gimana ceritanya kamu bisa nolongin Rifki? Sebelumnya aku mau minta maaf dulu sama kamu ya.
Karena aku nyetir itu teledor banget. Aku lagi nggak konsen, aku lagi stres karena aku lagi mikirin Saskia yang baru aja meninggal. Jadi anak kamu lari dari pinggir ke tengah, persis depan mobil aku. Untungnya aku masih bisa ngerem. Tapi dia tuh kayak lagi dikejar-kejar sama orang. Dikejar sama orang? Nah itu dia, aku juga nggak jelas sih. Pokoknya ada 2 orang, cowok sama cewek. Ada apa ya? Aku masih kangen banget sama Saskia. Kalau boleh aku tahu Saskia itu siapa kamu? Jangan-jangan punya kembaran di luar sana? Saskia itu anaknya bosnya papa aku. Dia anak tunggal. Nggak mungkin lah kalau dia punya saudara kembaran terus ditaruh di panti asuhan, dan buat apa juga kan? Iya juga sih. Dira, aku jalan dulu ya. Aku masih ada urusan lain. Aku minta maaf sekali lagi sama kamu ya. Halo, Tirta. Dira, gimana? Rifki udah ketemu belum? Rifki udah ketemu, tapi di rumah sakit sekarang. Rifki kecelakaan. Ya Allah. Udahlah ya, yang terpenting Rifki selamat ya. Iya, Tir, makasih ya. Sama-sama. Lu sih, Ri. Timbang megangin anak kecil aja pakai lepas segala. Harusnya kita dapat duit banyak. Kan enak, Ri. Bisa megang kaki, santai. Kita ngeri digigit. Dibahas mulu nih, nggak kelar-kelar jadi. Ampun, makanya. Kalau kita dapat kakap tuh, ya kayak ikan dipegangin dong. Lu gimana sih begitu aja? Riri? Ibu? Ajeng? Ibu? Ya Allah. Ibu? Riri. Ya Allah, ibu kangen sekali sama kamu, Nak. Riri juga, Bu. Mas, gimana kabarnya, Mas? Ya, kayak lu lihat aja baik. Oh, alhamdulillah. Kalian berdua dari mana kok bisa barengan? Cari kerja. Cari kerja? Atau udah dapat kerja? Ya, gue tadi pas pulang kerja, ngelihat dia di jalan, ya sekalian baliknya bareng. Iya, Bu. Tadi Riri cari kerja, tapi lowongan nggak ada yang buka. Kan Riri juga pengen bantuin Ibu. Jakarta keras, Bu. Ya kan ya? Iya. Lu kan kontrak lu masih lama, kenapa lu pulang? Bu. Ibu, kok sedih gitu? Aku dipecat, Mas. Izin kerja aku sebagai TKW nggak diperpanjang sama yayasan aku. Yang bikin aku sedih, uang aku semua dibawa kabur, Bang, sama pengurus yayasan. Makanya aku langsung dideportasi. Maafin aku ya, aku pulang nggak bilang-bilang. Aduh, ribet kalau begini nih. Kita mau dapat uang dari mana? Lu kan tahu gue kerja, gue masih kayak gini. Aduh. Iya, Riri juga nggak dapat kerja nih. Udah, kalian tenang. Ibu coba cari kerja di sini. Ya, nanti ibu akan bantu-bantu buat kebutuhan kita. Apapun akan ibu lakukan. Bener loh. Iya, Mas. Ya udah deh. Udah. Ya udah, yuk Ibu masuk yuk. Saskia, rasanya aku nggak percaya kalau kamu udah nggak ada. Ayo Sas, kamu banget, tunggu kamu ya.
Saskia, lambat. Sudah bel. Ayo masuk. Kok malah bengong? Ayo. Hari ini rencananya aku mau beli bunga buat kamu. Lili Casablanca harum, bunga kesukaan kamu. Tapi kenapa akhirnya aku harus beli bunga tabur? Kamu sadar ya, Nak? Mama sedih kalau ngeliat kamu kayak gini, Nak. Kamu sadar ya biar kita bisa cepat pulang. Rifki, kamu udah sadar, Nak? Rifki. Pergi, kamu bukan mama aku. Rifki. Pergi. Rifki, ini mama saya. Enggak, kamu bukan mama aku. Ini kamu orang jahat. Rifki, kamu harus tenang, Rifki. Ini mama. Mama bukan orang jahat, Rifki. Enggak, pergi. Rifki, kamu lihat mama. Kamu lihat mama. Kamu lihat mama. Sebelum Rifki tidur, mama selalu mainin apa? Enggak. Ini? Halo, Rifki. Kamu sakit ya? Rifki harus cepat sembuh dong, biar bisa main sama aku lagi. Mama. Rifki. Ma, Kenapa, Nak? ini mama asli kan? Ya iyalah, ini mama yang asli. Kamu ngomong apa sih? Soalnya Ma, Rifki ketemu orang mirip mama. Tapi dia bukan mama, dia orang jahat. Apa perempuan itu Saskia yang dibilang Juna? Tapi kenapa Juna bilang Saskia itu udah meninggal ya? Kalau orang itu balik ke sini gimana, Ma? Mama punya ide. Kita bikin kode rahasia. Gimana? Kode rahasia? Apa, Ma? Nih. Gini. Gini. Jadi kalau Rifki ketemu yang mirip sama mama, tapi dia nggak bisa pakai kode rahasia, berarti itu mama palsu. Oke? Oke. Kata dokter kalau kamu udah siuman, kita udah bisa pulang. Yes. Mending sekarang aku fokus nenangin Rifki dulu. Gak usah pusingin orang-orang yang mirip sama aku. Tania, Papa tuh sayang sama kamu. Bukan Papa mempersalahkan kamu. Tapi cara kerja kamu itu loh, Papa nggak bisa. Papa nggak ngerti. Kamu jangan bangga, kamu juga jangan bangga sama Papa. Papa ini Papa kamu. Kamu harus akui kan ya. Kamu harus akui bahwa Papa ini Papa kamu. Dan kamu harus ikuti apa Papa bilang. Saya sudah siapkan makan untuk kamu. Semoga kamu suka ya. Biar saya bantu. Iya. Aku boleh nanya sesuatu nggak? Apa itu? Kalian sebenarnya siapa? Kamu lihat ini.
perempuan ini adalah Kania, istri saya. Dan laki-laki yang kamu lihat di jendela itu, Pak Yusuf, ayah dari Kania. Pak. Apa kan ya? Oh ini. Sayang, ini data-data pasien harus kamu isi ya. Kania, ini salah. Pak, aku udah sesuai kok bikinnya. Gak kayak gitu. Enggak, aku udah bikinnya. Ini harusnya. Kania. Marcel, Kania kabur. Ayo kita cari dia. Ayo. Kania, Pak tolong Kania, Pak. Kania. Cek, Pak. Kania. Tapi kamu gak usah takut. Pak Yusuf orang yang baik. Dia gak mungkin celakain kamu. Jangan-jangan Papa juga merasakan kehilangan yang amat sangat seperti apa yang dialami Pak Yusuf. Aku boleh nggak minta tolong sama kamu? Aku ingin kirim surat untuk papa aku. Gimana? Kamu mau kan nolongin aku? Mbak, tunggu. Ya, Bang. Lu kenal sama orang ini? Oh iya Bang, kenal. Itu kan Dira. Dia juga kerja di sini kok. Terus dia di mana sekarang? Gak tahu deh. Kayaknya hari ini dia nggak masuk. Soalnya dari siang nggak kelihatan tuh orang. Makasih Mbak ya. Ya. Ngapain mereka nanyain Dira? Buat apa mereka masuk ke ruangan administrasi? Mas. Iya. Mejanya tolong diberesin dong. Oh. Iya. Tolong ya, Mas. Ya, sebentar ya. Udah pesan? Belum. Buat, lu awasin. Cepat. Ayo cepat. Ada gak? Ketemu, Bos. Ada. Sini. Ya. Tolong beresin ya. Ya. Nanti dilayanin sama ini ya. Ya. Hei. Ngapain kalian di situ? Hah? Apa itu? Kalian ambil apa? Kembalikan. Ya. Hei! Ngapain sih mereka? Kayaknya mereka ngambil. Buat apa data pegawai diambil? Apa mau mereka? Bos. Mana datanya? Ini Bos, sewaan di sektor. Ternyata perempuan ini benar-benar mirip dengan Saskia. Namanya Andira. Dan dia tinggal nggak jauh dari sini. Kalian standby ya. Siapa tahu saya butuh kalian. Baik, Bos.
Ini cek untuk kalian. Terima kasih banyak, Bos. Kalau begitu kita duluan, Bos ya. Ya. Aku harus secepatnya menemui perempuan ini. Ternyata Saskia anak seorang konglomerat. Sedang apa? Ini Pak, lagi cari data di Google. Kania. Kania. Pelan-pelan, biar saya bantu. Gimana, kamu baik-baik aja kan? Saya udah bilang sama kamu, kalau kamu butuh sesuatu, kamu ngomong sama saya. Lain kali jangan seperti ini. Surat dari Saskia kan masih di atas laptop. Gawat kalau papa sampai lihat. Gak apa-apa, Nak. Ya. Bang, gang di depan belok kiri ya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Bu, saya mau nitip kue di sini, bisa nggak? Ya, Bu. Lihat aja warung saya aja masih sepi, Bu. Nggak apa-apa deh, Bu, kalau emang nggak laku, tapi yang penting saya usaha. Kalau emang Ibu ngizinin, saya pasti seneng banget. Boleh ya, Bu ya? Nggak banyak kok, Bu. Ya udah deh, disusun di situ aja, Bu ya. Iya, Bu, makasih banyak ya. Nggak ada uang kecil, Neng? Bu, makasih ya, Bu. Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Bu. Nak. Makasih ya, Nak ya. Ya Allah. Kepala kamu kenapa? Gak apa-apa, Bu, gak apa-apa. Nama kamu siapa, sayang? Namaku Rifki, Bu. Kamu sekolah sendirian, Dek? Gak, itu sama Mama. Oh, sama mamanya. Rifki mau nggak kue Ibu nih? Ini roti buat Rifki sama Mama Rifki, ya. Ibu pergi dulu ya, soalnya Ibu buru-buru, sayang. Makasih, Bu. Beneran, Bu? Iya, sayang. Mah, Ya, Nak. ini mah buat aku sama Mama. Dari siapa ini, Rifki? Itu tadi ibu-ibu yang pergi ke sana, Mah. Rifki, kamu gak boleh gitu ya. Gak boleh ngobrol sama orang yang gak dikenal. Nanti kamu diculik lagi loh. Tapi, Mah, ibu itu baik. Iya, Mama tahu. Tapi kan gak semua orang baik, Nak. Ya, Mah. Ya udah, sekarang saatnya kita pulang. Ayo. Oke. Om Tirta. Rifki? Kamu kenapa ini? Nggak apa-apa, Om. Nggak apa-apa. Ya ampun, Tirta, kamu dari tadi di sini? Lumayan, udah sejam. Aku telepon kamu, tapi nggak aktif. Kenapa? Oh iya, aku lupa nge-charge handphone aku. Kamu ada perlu apa kesini? Aku mau beritahu kamu, Dira. Semalam ada orang yang bobol lemari arsip. Dan
mereka mencuri data pegawai. Tapi yang anehnya, yang dicuri itu hanya milik kamu. Ya ampun, Tirta, banyak banget sih kejadian aneh belakangan ini. Rifki kemarin diculik. Untung berhasil kabur. Tapi pas kabur malah tabrak sama mobil. Ya ampun, tapi Rifki nggak apa-apa kan? Alhamdulillah nggak apa-apa, Tirta. Yang nabrak juga tanggung jawab kok. Ya syukurlah. Aduh. Dira, sebaiknya kamu pindah dari sini. Tempat ini udah gak aman buat kamu. Tapi aku sama Rifki udah nyaman tinggal di sini, Tirta. Ya aku ngerti sih, kamu udah nyaman. Tapi ini demi keselamatan kamu, demi keselamatan Rifki. Gini aja, di dekat rumahku tuh ada kontrakan kosong. Ya, kita langsung pindah ke sana. Udah kamu gak usah mikirin apapun. Ya udah kalau gitu. Ayo. Ya ampun. Mau sampai kapan sih sedih terus gini? Mah. Mama dari tadi belum makan loh, Mah. Mama nggak nafsu makan. Mama masih teringat dengan Saskia. Tapi Mama dari pagi tuh nggak makan sama sekali. Kita makan yuk, Mah. Mama mau tiduran dulu. Udah, kalian berdua aja sana makan, ya. Kita makan yuk. Yuk. Mau pakai lauk apa, Mas? Mau pakai ayam atau kamu mau pakai sayur? Aku ambilin ya. Masakan kesukaannya Saskia. Udah dong, Mas. Jangan sedih terus begini. Ya. Makan ya. Aku ambilin. Aku mau tanya sama kamu. Kamu itu ibu macam apa? Anak kamu sendiri meninggal, tapi kamu sama sekali nggak ada sedih-sedihnya. Seharusnya, Elisa, kamu itu lebih sedih dibanding aku. Apa jangan-jangan... Apa? Udah deh, kamu jangan mancing-mancing emosi aku ya, Mas. Jangan-jangan apa? Jangan-jangan aku terlibat. Saskia gitu? Maksud kamu itu? Udah deh, jangan aneh-aneh. Kamu jangan macam-macam pikirnya. Seorang ibu manapun akan sangat sedih kalau anaknya meninggal. Kalau kamu aneh, nggak sedih sama sekali. Terus, kalau aku sedih, nangis setiap hari, terpuruk, apa bisa membuat jenazah Saskia itu bangkit dari kubur? Enggak kan? Ya. Emang susah ngomong sama kamu. Rasanya kehilangan anak. Sakit. Sangat menyakitkan, ya Allah. Kehilangan seperti ini mengingatkan aku saat kehilangan Ajeng.
Aku harus putar balik. Saskia, itu Saskia. 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 Aduh. Tuh, ngapain lagi di mobil? Aduh, Mas! Mas, tolong cepetan lewatnya! Kemana Saskia sekarang? Saskia. Saskia masih hidup. Dia masih hidup. Aku akan terus mencari dia sampai ketemu. Saskia masih hidup. Aku yakin. Selamat siang. Siang, Pak. Bisa saya ketemu dengan Pak Willy? Maaf, Pak Willy-nya masih cuti. Kalau begitu saya titip surat ini ya. Baik, Pak. Sampaikan sama Pak Willy. Ini mengenai anaknya Saskia. Mbak Saskia? Bukannya Mbak Saskia udah meninggal? Kayaknya aku harus hubungin Indah deh, biar Indah kasih tahu Pak Willy. Mau apa lagi? Ya, halo. Ya, halo Pak. Barusan tadi ada orang yang mencari Bapak. Ya kan sudah saya bilang. Saya ini ambil cuti karena anak saya meninggal. Kenapa kamu masih mengganggu saya? Maaf Pak, tapi orang tadi menitipkan surat yang berhubungan dengan Mbak Saskia, Pak. Apa maksud kamu? Saya juga nggak mengerti Pak maksud orang itu. Hanya beliau menitipkan surat untuk Pak Willy. Ini tentang Mbak Saskia, Pak. Ya sudah, saya akan ke kantor. Dir, ini udah semua nih? Iya udah semua, kan furniture punya orang rumah. Berarti kursi nggak usah dong? Ya ngapain kamu bawa? Udah, ya. Hati-hati, biar abangnya aja sih. Udah nggak apa-apa, udah biasa kok, ini udah biasa, udah. Ya bang, tolong angkatin ya semuanya ya. Bisa, bang, tolong bantuin dong. Bantuin. Ayo, pelan-pelan. Udah ya? Udah? Udah. Udah semua? Siap pergi? Siap. Oke, let's go. Ayo. Nanti langsung ya? Udah tau alamatnya ya? Yuk. Ayo, kamu langsung aja masuk, Dir. Pelan. Tuh. Permisi. Permisi. Kok nggak ada jawaban ya?
Kosong? Kemana orangnya ya? Atau jangan-jangan udah pindah? Assalamualaikum. Gak dikunci. Kosong. Tapi pindah kemana ya? Tetangga depan. Sepertinya tahu mereka pindah kemana. Coba aku tanya. Ya Allah. Ada aja. Apa sih ngetok-ngetok? Ya? Mama diambil dong. Papa harus tahu soal ini. Papa harus tahu soal ini. Jangan Saskia. Ada apa, Om? Om, kayak ngeliat hantu aja nih. Maaf. Kok nggak diajak masuk sih tamunya? Saya perlu bicara berdua sama kamu. Om mau ini, nagih utang. Oh, bukan. Ini bukan lagi utang. Ini masalah uang yang banyak sekali. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kalau urusan duit, ntar ayah minta bagian lagi. Terus kalau lihat laki-laki, si ibu yang bawel. Nyebelin. Mending cari tempat lain aja buat deal sama om ini. Gini aja Om, gimana kalau kita cari tempat lain aja? Biar enak ngobrolnya, gimana? Boleh, terserah kamu. Kamu cari aja tempat di sekitar sini. Siapa sih tuh? Ri? Tuh. Riri? Ih, kemana sih Riri? Mas? Hah? Si Riri kok pergi gak bilang-bilang sih? Tadi tuh aku denger dia kayak ngobrol sama... Suaranya sih kayak laki-laki. Laki? Iya. Wah, jangan-jangan tuh anak udah punya cowok lagi. Oh, masa sih, Mas? Udah, biarin aja. Kali aja bisa kita duitin. Perasaan aku kok nggak enak ya. Jangan-jangan laki-laki yang pergi sama Riri tadi, laki-laki hidung belang. Aku harus susul mereka. Aku takut Riri kenapa-kenapa. Pak Tirta, makasih ya. Kamu apaan sih, Dir? Udahlah nggak usah manggil-manggil, Pak. Ini kan bukan di tempat kerja. Panggil Tirta aja. Iya, makasih ya Tirta. Ya, sama-sama. Oh iya, nih. Tadi aku sempat beli makanan, ya, buat kamu sama Rifki. Kamu kan pasti akan sibuk beres-beres, pasti akan lupa makan deh. Ya, Rifki? Wah, pas banget Om. Aku lagi lapar. Oh iya, lagi lapar. Iya. Ngomong-ngomong, ini rasa apa Om? Rasa apa ya?
pokoknya rasa kesukaan Rifki. Fried chicken. Ya. Makasih ya Tirta. Iya, sama-sama. Ya udah kalau gitu aku pulang dulu. Nanti kalau kamu ada apa-apa hubungin aku, ya. Jangan sungkan-sungkan. Oke. Ciao Rifki. Oke. Om Tirta pulang dulu ya. Dah. Jangan lupa dimakan. Iya. Ya. Dadah. Dadah. Rifki pengen deh punya ayah kayak Om Tirta. Nih, kamu tuh ngomong apa sih? Ya kan, Rifki cuma pengen. Siapa tahu kalau Rifki rajin berdoa, rajin sholat, Om Tirta bisa jadi ayah Rifki. Iya sayang. Tapi emang kamu gak lapar apa? Lapar banget, Ma. Udah, kita makan yuk. 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 Ini gak salah lagi. Ini tulisan tangan anakku Saskia. Untuk apa ya? Apa untuk mengabari kalau dia masih hidup? Saskia, kamu masih hidup, Nak? Ya, Nak? Kosong? Apa maksudnya ini? Untung saja tadi aku sempat lihat surat itu dan keluarkan isi suratnya. Karena kalau surat itu sampai dibaca orang lain, bisa-bisa aku kehilangan Kania lagi. Pokoknya gak ada seorang pun yang bisa merebut Kania dari aku lagi. Aku sudah susah payah mendapatkan Kania lagi. Aku gak akan lepaskan. Saya belum sempat memperkenalkan diri. Nama saya Iqbal. Saya Riri, Om. Loh, bukan Andira. Tapi jangan-jangan Riri ini cuma nama panggilan waktu dia kecil. Om, tadi kata Om ada pekerjaan buat saya, Om, yang menghasilkan duit. Oh iya, itu nanti saya jelasin. Tapi yang penting sekarang kamu ceritakan dulu tentang keluarga kamu. Ya Om, sebenarnya keluarga saya itu nggak ada yang menarik Om. Ibu saya TKW, baru pulang tuh sekarang. Pengangguran deh. Bapak saya juga pengangguran. Makanya saya tertarik sama Om, karena saya butuh duit. Permisi. Oh ya, maaf ya. Sebetulnya tadi aku cuma ngasal ngomong aja soal duit. Ternyata anak ini memang tertarik pada uang. Dia mata duitan sekali. Jadi dia memang bukan Saskia. Ini Om ya, kalau ada di rumah nih, udah habis sama bapak saya. Makanya badannya gede, perutnya buncit. Kamu nggak mau? Kamu aja. Kasih Om. Tahu aja lagi lapar. Mana ya Riri ya? Ri? Ajeng. Alah, apaan sih? Riri, ada orang yang manggil kamu di belakang. Apa itu ibu kamu? Itu Ibu Riri, Mama paling bolos RT. Dia tuh orangnya. Ri? Apa?
Diam. Riri, kamu nggak boleh teriak ya. Dan kamu nggak boleh bilang siapa-siapa kalau kita saling kenal. Kalau sampai ada yang tahu kita saling kenal, bisnis kita gagal dan kamu nggak bakal dapat duit yang banyak. Riri! Emang kenapa sih Om kalau ketahuan? Kamu tahu sendiri kan, ini menyangkut uang yang banyak. Kalau sampai ada yang tahu, biasanya itu semua akan gagal. Karena mereka akan saling iri. Ya juga sih ya. Ya. Kalau banyak duit, semua orang pada iri. Ya, benar. Ini kartu nama saya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Saya jalan dulu. Ya Om. Mana sih Riri? Lah, Riri. Habis makan, nanti dapat duit banyak. Ya ampun, ibu cari-cariin. Kamu ngapain kesini? Kamu tuh tadi pergi sama siapa sih? Tadi kan ibu dengar di rumah ada suara laki-laki. Kamu pergi sama laki-laki itu kesini nih? Aduh, lagian ibu ngapain sih kesini? Bikinnya langsung makan tau nggak? Riri, ibu tuh khawatir sama kamu. Udah pergi nggak bilang-bilang. Ibu tuh takut laki-laki. Tahu nggak, dia sekarang lagi musim banyak laki-laki hidung belang. Di tempat ibu kerja di TKW, waktu ibu jadi TKW, tahu nggak? Itu banyak perempuan-perempuan muda yang dijual untuk jadi wanita penghibur. Bu, nggak usah sotoy deh Bu. Jadi kan bukan cewek murahan kayak gitu. Yang ada nih ya, laki-lakinya tuh nyari dijual ke Spanyol. Jadi adu sama banteng. Kamu istighfar. Mbak, dibungkus nih tolong. Lumayan. Mbak, bungkus ya? Oh ya. Mendingan aku ikutin nasihatnya Om Iqbal deh untuk rahasiain semua ini. Mungkin emang gitu cara kerjanya orang bisnis. Aku bakalan tutup mulut. Om Iqbal juga kelihatannya emang orang banyak duit sih. Pasti beneran mau kasih aku duit banyak. Buru-buru. Udah yuk, pulang. Ngapain di sini malu-maluin aja? Kamu udah bayar? Ri. Jadi Riri anaknya Ajeng juga. Kok bisa ya? Padahal kan bayinya Ajeng yang baru lahir itu sudah aku ambil saat Ajeng melahirkan dulu. Mas, tolong Mas, kembalikan anak saya, Mas. Lepasin! Mas! Atau jangan-jangan Ajeng melahirkan bayi kembar. Dan bayinya itu lahir saat aku pergi dari sana. Brengsek! Kenapa bisa kayak gini sih semuanya? Ini bisa gawat. Kalau Elisa sampai tahu masalah ini, dia bisa marah besar sama aku. Aduh, macet apa lagi sih ini? Mah, kita ngapain ke rumah sakit sih, Mah? Kan Rifki harus check up. Bentar aja kok, ya? Ya deh. Mau ngapain nih? Hei, jangan, lecet mobil saya. Biar bersih Bang. Duitnya Bang. Duit, nggak ada. Enak banget sih. Apaan lu? Minta duit, baru ngelap gitu doang. Halo? Kamu sayang. Kamu lagi on the way ke rumah sakit? Oke. Aku juga masih ada urusan. Nanti kita ketemu di tempat biasa ya. Oke sayang. Dah.
Mama, ini untuk apa barang-barang Saskia? Mama mau sumbangkan semua barang-barang Saskia ini. Kalau tetap ada di rumah ini terlalu menyakitkan buat Mama. Jangan, Ma. Tidak usah. Jangan, kenapa Willy? Kalau barang-barang ini tetap ada di rumah ini, Mama jadi sedih. Terus Mama nggak bisa terima kenyataan kalau Saskia itu udah nggak ada. Jangan dibuang barang-barang Saskia. Karena dia masih hidup. Apa? Willy yakin dia masih hidup. Mas, udah deh. Kamu jangan mimpi. Saskia itu udah meninggal, Mas. Kamu lihat ini. Amplop itu datang ke kantorku. Lihat tulisan di atas amplop itu. Itu tulisan tangannya Saskia. Jadi aku yakin kenapa Saskia itu masih hidup. Kamu bener, Willy. Ini tulisan Saskia. Kalau begitu mungkin dia masih hidup. Gawat. Kalau Saskia masih hidup, dia bisa adukan semuanya ke Mas Willy. Aku harus gimana? Kalau begitu kamu harus segera cari Saskia. Ma, Elisa rasa usaha kita untuk mencari Saskia akan sia-sia deh, Ma. Saskia kan udah meninggal. Bukannya kita semua yang melihat dan tahu gimana prosesi pemakamannya. Mama yakin kalau Saskia itu masih hidup. Willy juga, Ma. Begini saja. Bagaimana kalau kita bongkar makamnya Saskia? Kita lakukan otopsi terhadap jenazahnya. Kita lakukan tes DNA biar kita semua di sini yakin kalau jenazah yang dikuburkan itu adalah jenazahnya Saskia. Iya. Pelan-pelan, Pak. Mama nggak kuat. Mama nggak kuat. Lihat jenazah Saskia diginiin. Diganggu seperti ini. Mama harus kuat ya, Ma. Kita nggak bermaksud untuk mengganggu Saskia lagi. Ini semua terpaksa kita lakukan ya. Supaya kita bisa memastikan kalau sebenarnya Saskia itu masih hidup atau tidak. Ma, nanti yang diambil cuma rambutnya aja sedikit. Terus nanti akan diprioritaskan DNA Saskia. Dicocokkan sama DNA Willy di rumah sakit. Jadi hasilnya bisa keluar hari ini juga. Ya Mama ya. Sudah sayang. Ini Pak. Gimana? Kamu berhasil ketemu sama Papa? Saskia, saya sudah ke kantor ayah kamu. Tapi beliau nggak ada. Katanya beliau sedang cuti. Jadi Papa belum tahu soal keadaan aku. Saskia,
Kamu gak usah sedih. Saya yakin surat itu akan sampai ke tangan ayah kamu. Setelah beliau tahu kamu selamat, pasti ayah kamu akan senang sekali. Setelah kamu sembuh, kamu sehat, kamu bisa pergi dari sini. Tidak, tidak, Kania. Kamu tidak boleh pergi, Kania. Kamu tidak boleh pergi, Kania. Tolong, Kania, tolong. Jangan tinggalin Bapak lagi, Kania. Ya Allah. Jangan tinggalin Bapak lagi ya. Pak, sudah Pak. Pak. Barsa, kamu lagi. Hah? Kenapa kamu panggil istri kamu dengan Saskia? Saskia, istri kamu namanya Kania. Kena penyakit dari mana kamu bisa lupa ingatan kayak gitu? Hah? Udah. Jangan marah-marah. Marcel, kau boleh panggil aku Kania. Terima kasih, Kania. Terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan Om Iqbal gak bohongin gue soal ngasih duit itu. Ri, kartu nama siapa? Ayah. Kartu nama siapa? Nih, cowok, tajir. Tapi kayaknya udah tua sih ya. Ya elah lu, Ri. Hari gini nggak apa-apa lagi, tua juga. Yang penting banyak duitnya. Kalau perlu juga punya bini juga nggak apa-apa. Lu kenal di mana? Namanya siapa? Coba lihat. Tunggu dulu. Namanya. Kamu nggak boleh bilang siapa-siapa kalau kita saling kenal. Kalau sampai ada yang tahu kita saling kenal, bisnis kita gagal dan kamu nggak bakal dapat duit yang banyak. Siapa namanya? Nanti aja deh, ya. Ya ampun, nama gue rahasia-rahasiaan segala. Lihat. Jangan ya. Iya. Aduh. Ayah lu pengen lihat aja, pelit amat lu. Ayah, kepo banget sih. Iqbal namanya. Gak apa-apa tua juga. Kayak banyak duitnya. Iya, namanya Iqbal, kepo. Ada apa sih? Mudah-mudahan cowok. Ngomongin apa sih kok rame banget? Tahu nih. Ini anak muda pacaran rahasia-rahasiaan. Si Riri. Kamu udah punya pacar, Ri? Iqbal. Telah kembali. Udah. Mas, saya mau. Mas, tolong Mas kembali. Mas. Ri, kamu kenal Iqbal itu di mana? Kalau soal duit nih, ibu sebenarnya lebih aman daripada ayah. Tapi tadi Om Iqbal pesen sama sekali nggak boleh ada yang tahu. Karena ini soal uang besar. Kalau ibu tahu, bisa-bisa aku gagal dapat duit. Kamu malah ketawa-ketawa sih. Kamu kenal Iqbal di mana? Ibu boleh tahu ciri-cirinya? Mukanya kayak gimana? Terus badannya tinggi atau apa gimana? Coba ibu pengen tahu, Riri. Ibu kepo banget sih, Bu. Ibu nggak bakalan tahu namanya Iqbal ini siapa. Orangnya tinggi, ganteng, terus umuran sama Riri. Ibu nggak bakal kenal deh. Masih muda, berarti ini bukan Iqbal anak buahnya Elisa. Apa aku terlalu trauma ya?
sampai curiga pada pria yang bernama Iqbal. Tapi perasaan aku kenapa nggak enak? Bu, ibu kenapa kayak orang takut kayak gitu, Bu? Emang ibu kenal sama nama Iqbal? Mantan ibu dulu ya? Bu, Riri lagi nanya sama ibu. Ibu kenal sama namanya Iqbal? Bu, ibu, jawab dong, Bu. Iqbal yang dulu ibu kenal, dia itu bukan orang baik-baik, Ri. Yang namanya Iqbal kan banyak ya. Bodoh ah. Bapak Willy. Gimana hasilnya? Ini surat hasil labnya sudah keluar, Pak. Sini Mas, biar aku aja yang buka, aku kan mamahnya. Itu saya permisi. Iya, terima kasih Mas. Ya, terima kasih. Tapi kok aku yakin ya, kalau itu jenazahnya Saskia, Mas. Kan kita sudah memakamkan bersama. Hah? Gak mungkin. Gak mungkin apa? Ma, lihat ini Ma, 0%. Tidak ada kesamaan sama sekali dari pemeriksaan sel aku dengan jenazah itu, Ma. Jadi dia itu bukan Saskia. Kalau begitu kamu harus cari Saskia sekarang juga. Sampai ketemu. Kamu harus cari dia. Iya, Ma. Iya. Kurang ajar. Sebenarnya apa yang salah ya? Kenapa hasil tes DNA-nya berbeda? Jelas-jelas aku lihat sendiri waktu bakar mobil aku. Di dalamnya ada Saskia dan mobil sampai meledak. Lalu kenapa bukan jenazah Saskia yang ada di dalam mobil aku itu? Tunggu sebentar ya, Nak. Iya, Mah. Hai. Juna, kamu ngapain di sini? Aku tahu kapan jadwal Rifki harus check up, makanya aku sini. Secara kan semua urusan pembayaran itu tanggung jawabnya aku. Rifki, gimana? Udah enakan? Udah enakan, Om. Makasih ya, Jun. Sama-sama. Hei, Dik. Kurang ajar ya? Hah? Kurang ajar apaan? Jangan kurang ajar ya sama Dira ya. Apa? Udah deh ya. Gua tahu tipe cowok kayak lu. Hah? Pura-pura simpati sama wanita lagi kesusahan. Kenapa? Mau nyari kesempatan dalam kesempitan ya? Iya. Lo nggak usah sembarangan kalau ngomong sama gue ya. Kalau memang lo tipe ke cowok kayak gitu, ya nggak masalah. Asal jangan nyamain sifat lu sama sifat gue. Ngomong apa? Hah? Aduh. Bilang apa tadi? Tita. Ngomong apa tadi? Apa? Ngomong apa? Bilang sekali lagi depan gua. Ayo. Sorry ya, gue bukan cowok murahan. Kenapa? Kurang ajar, bener-bener. Tenang, Pak. Tenang, Pak. Mohon keluar dari tempat ini. Selesaikan masalahnya di luar saja, agar tidak mengganggu pasien yang lainnya. Tirta, Juna itu masih ada urusan di sini. Kamu ngapain di sini? Tuh, dengar kan? Diam.
Dira bicara sama gua ya, bukan lu. Dir, kemarin kan kamu izin sama aku kalau hari ini kamu antar Rifki. Makanya aku datang ke sini nemenin kamu. Iya kan Rifki ya? Oh iya, aku mohon kan jangan ada salah paham ya di sini. Aku mohon banget sama kalian berdua. Iya. Pasien atas nama Rifki? Aina, masuk yuk. Cepat sembuh ya Rifki. Ya Om. Iya, Pak Eros. Pak. Ya. Apa lihat-lihat? Apa? Sayang, aku udah nungguin kamu dari tadi. Kamu kenapa? Apa salah aku? Kenapa kamu tampar aku? Kamu pembohong! Jelas-jelas di mobil itu bukan jenazah Saskia, Iqbal. Nggak mungkin. Itu pasti Saskia. Aku udah pastikan. Aku udah suruh anak buahku untuk ngecek. Dan mereka pastikan itu adalah Saskia. Tapi masalahnya bukan jenazahnya Saskia, itu Iqbal. Aku nggak ngerti ya, kamu yang bohongin aku atau anak buah kamu yang bohongin kamu. Karena hasil tes DNA Mas Willy nggak cocok sama Saskia. Hei, kalau kebongkar bukan cuma aku yang bahaya, tapi kamu keseret loh. Kurang ajar. Berarti anak buah aku sudah bohong sama aku. Mereka memberikan laporan palsu. Tapi gini, kalau Saskia belum mati, di mana dia? Apa mungkin dia masih hidup? Justru makin hidup Saskia makin bahaya. Dia bisa datang ke rumah, menceritakan semuanya ke Mas Willy dan juga Mama. Hancur kita, Bal. Permisi Mbak, saya mau bayar tagihan atas nama Rifki. Maaf Pak, pakai ini aja. Apa sih? Enggak Mbak. Pokoknya semua tagihan atas nama Rifki saya yang tanggung jawab, saya yang bayar. Nih Mbak, pakai kartu ini. Nggak usah Pak, pakai kartu ini aja, kartu saya aja ya. Udah, ini aja. Aduh, pakai bayar yang mana Pak? Nggak, gini aja Pak, ini aja gini. Dengar ya. Hah? Kamu memang udah tanggung jawab ya. Tapi mulai sekarang, mulai hari ini, semua biaya Rifki itu saya yang tanggung ya. Ini tanggung jawab perusahaan dari Dira juga. Ini, biar saya. Ini aja Mbak. Enggak Mbak, pakai yang ini aja Mbak. Nggak usah. Udah, Tirta, Juna. Kok rebutan gitu sih? Nggak enak kalau diliatin orang. Yeay, Mama direbutin 2 orang kayak di film-film. Dengar ya. Rifki kan masuk rumah sakit gara-gara gua. Ya udah sih, semua biaya pengobatannya biar gua aja yang tanggung. Gitu aja kok repot. Pakai yang ini aja Mbak. Iya, Tirta. Biar Juna aja yang bayar. Dira, biar aku yang anterin kalian pulang ya. Mobil aku di sana. Oh nggak usah. Dira dan Rifki akan pulang sama saya ya. Karena rumahnya juga dekat rumah sama saya. Iya, Jun. Aku pulang sama Tirta aja ya. Ya udah kalau gitu. Sampai ketemu lagi ya. Bye-bye Om. Bye-bye. Ayo Rifki, Dira. Halo Om Willy. Jadi, kecurigaan Om selama ini itu benar, Juna. Kecurigaan? Maksud Om gimana? Beberapa hari yang lalu, Om dapat amplop. Tapi ternyata amplop itu kosong. Tapi tulisan di atas amplop itu, Juna, adalah tulisan tangannya Saskia. Jadi Om terpaksa membongkar kembali kuburannya Saskia untuk memeriksa DNA dari jenazah tersebut. Barusan, hasil tes dari DNA tersebut sudah keluar. Dan ternyata jenazah tersebut DNA-nya beda sama Om. Jenazah tersebut bukan anak Om. Dia bukan Saskia.
Om, aku mau cerita. Iya, Ma. Mama mau bicara sebentar sama kamu. Halo? Halo? Saskia. Dir, aku ngerasa kalau Juna itu orangnya mencurigakan deh. Aku yakin dia pasti punya rencana sesuatu, tapi aku nggak tahu apa. Belum tahu. Enggak lah Tirta, Juna tuh tulus kok bantuin Rifki. Dia juga tulus bantuin aku. Karena dia nggak enak aja gara-gara kecelakaan kemarin. Udahlah. Oke, dia udah bawa Rifki ke rumah sakit, ya. Dia tanggung jawab, dia ganti seluruh biaya pengobatan Rifki. Udah dong, seharusnya selesai. Terus kenapa dia sekarang harus merasa bertanggung jawab sama kalian seumur hidup? Nanti lama-kelamaan dia mau menanggung hidup kalian juga, seumur hidup juga, gitu. Nggak gitulah Tirta. Om Tirta, Om Tirta tuh tenang aja. Soalnya Om Tirta itu lebih keren daripada Om Juna. Nah gitu dong. Tos dulu, CS-nya Om Tirta. Mau apa lagi sih ini orang? Apa lagi sih? Hah? Mau lu apa sih? Gue cuma mau ngomong sebentar aja sama Dira. Rifki, kamu tunggu di sini dulu ya nak ya. Kamu jangan keluar ya. Iya Ma. Gak perlu bicara sama Dira. Pergi lo. Udah sana pergi. Apa sih? Udah pergi, udah sana pergi. Ngomong sebentar. Gak perlu, gak perlu bicara. Ini kok berantem di sini sih? Malu tau nggak? Saskia. Saskia apa sih? Udah gila ya? Saskia, please kamu jujur sama aku. Please, kamu jangan bohongin aku lagi. Aku nggak ngerti kenapa kamu nggak mau ngaku sama aku, dan aku juga nggak peduli kalau kamu harus ganti nama jadi Dira. Tapi satu hal yang aku tahu, kamu masih hidup, dan aku sayang banget sama kamu. Hei, lepas. Tirta, Mama. Ngajar. Udah. Berhenti. Kalau kalian masih berantem, aku nggak mau kenal sama kalian berdua. Pulang sekarang. Saskia. Dira. Ayo nak, kita pulang. Udah, Dir. Dir, aku nggak berantem lagi kok, Dir. Udah. Jangan ikutin aku. Enggak, Dir. Udah, Dir. Aku anterin pulang kok, Dir. Biar aku aja nganterin. Dir, udah jangan ikut campur. Apaan sih? Udah. Dir. Saskia, sorry. Dir, aku anterin pulang, Dir. Saskia. Dir, aku anterin pulang. Dira. Apa? Osle. Minggir dong! Bisa sabar nggak sih lo? Rasman. Ya Pak, ada yang bisa dibantu Pak? Ya. Tolong kamu buka rekaman CCTV beberapa hari yang lalu. Baik. Coba kamu cari orang yang sedang mengantar amplop buat saya. Coba sekarang kamu buka rekaman CCTV di hari yang sama. Tapi yang di area parkir ya. Cari orang yang sama. Baik Pak. Nah itu, tahan. Coba kamu perbesar plat nomor mobilnya. Zoom lagi. Oke. Itu nomornya jelas ya. Sekarang kamu cari siapa pemilik kendaraan dengan plat nomor tersebut, bawa ke ruangan saya. Iqbal, aku minta kamu segera temukan Saskia. Jangan sampai keduluan sama Mama dan juga Mas Willy. Ngerti kamu? Sambil aku ngulur waktu agar mereka tidak menemukan Saskia, ya?
Ingat kamu, kali ini jangan sampai gagal. Di mana aku harus cari Saskia? Bagaimana caranya dia lolos dari mobil yang sudah terbakar seperti itu? Sementara Riri, walaupun wajahnya mirip sekali dengan Saskia, tapi dia bukan Saskia. Karena Saskia tidak mungkin bisa bersikap seperti itu. Halo? Halo, Om? Om Iqbal, maaf ya tadi obrolan kita terputus. Biasalah, Ibu Riri, bawel. Tadi dia sempet nanya, Om Iqbal itu siapa? Kepo banget deh pokoknya. Yah, Riri bilang aja kalau Om Iqbal itu seumuran sama Riri. Pinter kan? Kamu memang gadis yang cerdas, Riri. Jadi kalau begini, saya ingin mengajak kamu berbisnis. Nanti sore kita ketemuan ya. Oke Om, lebih cepat lebih baik. Nanti Om kirim aja Sherlocknya. Riri pasti samperin ke situ, oke? Oke Om. Ri, kamu mau pergi? Kamu janjian sama siapa sih? Sama Iqbal? Ri, kamu jangan pergi ya sayang ya. Apalagi sama laki-laki yang baru kamu kenal. Bahaya tahu. Ibu kenapa sih larang-larang Riri kayak gitu? Selama Ibu jadi TKW, Riri itu udah hidup bebas Bu, nggak dilarang-larang. Terus siapa yang nambahin duit buat biaya hidup Riri dan ayah nih buat bayar kontrakan? Siapa coba? Kok kamu jadi keras kepala kayak gini sih, Ri? Bu, Riri itu nggak keras kepala, Bu. Ibu sadar nggak sih kalau Ibu itu nggak bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk Riri? Tega ya kamu ngomong gitu. Ri, kamu tahu, selama Ibu jadi TKW, hidup Ibu lebih susah dari kalian di sini. Karena setiap gaji yang Ibu terima, Ibu kirim untuk kalian. Ya itu salah Ibu dong. Ibu kenapa mau dibayar murah di sana? Kalau Ibu susah hidup di situ, kita apa kabar yang di sini, Bu? Lebih miskin lagi tahu nggak? Udah deh, sekarang Ibu nggak usah larang-larang Riri untuk kerja, ngerti? Bawel banget sih. Aku nggak peduli kalau Riri marah. Aku harus ikutin Riri. Aku harus tahu apakah Iqbal itu memang sama dengan Iqbal yang dulu menculik bayi aku.